Ahmad Bustomi saya pikir. Sebuah serangan coba dibangun kali ini dari anak-anak PSPS Pekanbaru. Kanute Makan kepada Pape. Pape menyisir di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah tackling tadi dari Jovo Paulovic, pemain asal Australia yang dianggap melakukan pelanggaran nampaknya oleh wasit Torik. Ya, standing foot dari Pape tadi terambil ketika Paulovic mencoba melakukan tackling dari posisi yang begitu baik kerjasama antar lini para pemain PSPS Pekanbaru. Sayang tadi passingnya tidak sempurna, malah jatuh ke kaki Esteban Herrera. Serangan balik cepat coba dibangun oleh anak-anak Naga Mekes. Simi di bawah tekanan dari Jajang Mulyana. Begitu menarik partai malam hari ini dengan tempo yang cukup cepat. Pelanggaran nampaknya dilihat tadi oleh wasit, dilakukan oleh Simi terhadap dia. Ancaman dari Kanute Makan, melihat pergerakan yang cukup terbebas kali ini. Rohit Chan, penyelamatan dari Samsidar. Peluang yang sangat baik saya pikir ya, bagaimana tadi Kanute Makan memberikan sebuah true pass dan dari belakang, dari second line Rohit Chan masuk, shooting juga sangat akurat, terarah. Beruntung Mitra Kukar masih dilindungi dengan kecekatan Samsidar tadi. Dan sebuah tembakan langsung lagi-lagi Rohit Chan nampaknya begitu agresif, mencoba menyulitkan Samsidar. Pemain asal Nepal ya. Ya, Sosok pemain yang sebetulnya sangat jarang menghiasi daftar pemain asing yang bermain di ESL. Masih sangat muda dari Asia Selatan, jadi mungkin pertama. dilakukan oleh Simi. Belum berakhir tekanan dari Naga Mekes. Dan sebuah tembakan tadi dari Bustomi tidak menyulitkan bagi penjaga Gawang Susanto yang sudah mengendalikan situasi tadi. Peran Bustomi akan menjadi sentral bagi Mitra Kukar, dan kalau kita melihat komposisinya, Bustomi nyari sendirian untuk ada di kedalaman ya. Ya, 4-1 karena saya melihat Simi pada Lee kali ini coba keluar dari daerah pertahanan. Long ball menjadi opsi dari Lee. Harus berhati-hati tadi pemain belakang Jovo Paulovic. Kontak terjadi antara Bustomi dengan Ilham nampaknya. Bagian paha dari Bustomi mengalami kendala setelah beradu dengan Ilham. Ya, duel bola 50-50 sebenarnya, namun nampaknya Bustomi harus menjadi korban ketidaksempurnaan. Kanute Makan begitu mengancam, kita lihat umpan yang lagi-lagi sangat terukur melibatkan Pape Ndiaye. Terlepas Pape Ndiaye, sayang sekali Towel, miss kick tadi dari pemain asal Senegal di waktu yang sangat genting tadi untuk melepaskan ancaman terhadap gawang Samsidar. iya, ini juga adalah peluang kedua setelah Rohit Chan, di mana juga prosesnya hampir serupa, sebuah true pass, dan kali ini Pape Ndiaye lepas dari pengawasan Jovo Pavlovic, begitu juga Hamka Hamzah. Tapi memang kualitas dari syutingnya jauh dari target sasaran gawang Mitra Kukar. Setia Hadi. Cukup keras mengenai wajah dari Zulham tadi. Glenn Poluakan nampaknya mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, wasit Torik harus segera memberikan warning saya pikir. Karena tindakan cukup berbahaya dan cukup keras kita lihat. Sepintas jelas tadi nampaknya kaki dari Glenn mengenai bagian wajah dari Zulham. Kita harapkan tidak terjadi cedera yang cukup serius terhadap pemain yang satu ini. Ini dia dalam tayangan ulang. Memang fokus dari Glenn memang untuk mengantisipasi bola yang jatuh dari langit tadi, kita lihat dari udara bola dan langsung. Iya, dan memang mengenai muka kaki terlalu mengangkat tinggi ya. Iya. Saya pikir gestur wasit pun harus segera memberikan warning pada Glenn karena ini tindakan yang berbahaya. Namun nampaknya Torik tidak memberikan hukuman kartu bagi Glenn tadi. Sejauh ini memang pressing dari PSPS cukup ketat ya. Tidak gampang bagi pemain Mitra Kukar atau tidak leluasa saat menguasai bola, selalu pegang bola.
Dan kali ini cukup berbahaya. Oh, kontak. Ya, cukup keras tadi. Jajang nampaknya. Dengan penjaga gawang Susanto. Upaya tadi dalam duel untuk memenangkan bola. Crossing yang bagus ya, karena Ya. jatuh ke daerah area yang kosong. Ya, Lalu situasi 50-50 dan kita lihat ada benturan antara Jajang dengan penjaga gawang Susanto. Agak sulit dihindari memang Ya. benturan seperti ini, duel seperti ini. benturan insidental terjadi antara Jajang dengan Susanto. Dua pemain yang ingin memenangkan bola bagi timnya. Totalitas dari para pemain terlihat di lapangan untuk mencoba meraih kepada Bustomi kembali. Umpan yang cukup berbahaya, tidak mengambil resiko tadi. Jaga gawang Susanto lakukan clearance. Kanute Maka nampaknya dilanggar oleh Polovic. Center back asal Australia yang kerap kali maju dalam membantu penyerangan, terutama dari bola-bola mati sepak pojok. Masih harus berpikir, kita lihat Stefan Hansson melihat penampilan anak asuhnya di babak pertama ini. Zulham. Seftia Hadi harus berhati-hati di bawah tekanan GB, kita lihat, dan nampaknya pelanggaran. Sangat beruntung tadi. Kalau saya pikir Seftia Hadi melakukan pelanggaran terhadap GB, namun linesman beranggapan lain. Iya, perubahan strategi Mudari Karya meminta GB untuk duel. Zulham tadi lagi masih dapat diamankan dengan baik oleh Glenn. Zulkifli Syukur coba umpan menuju kotak penalti. Ada Simi tadi, masih terlalu mudah terbaca skema penyerangan dari Naga Mekes. Ya, dan kalau Paulo Daniel Frangipange yang diterapkan atau diperankan sebagai playmaker, Ya. saya pikir juga belum maksimal ya. Masih sangat standar apa yang dimainkan oleh Frangipane. Oh, Oh. miss kick tadi dari Simi hampir saja berakibat fatal. Umpan yang sebenarnya tidak berbahaya dari Seftia Hadi tadi. Harus fokus, menjaga konsentrasi tentunya lini pertahanan Pekanbaru. Dengan begitu banyaknya kualitas yang tersebar. Gagal tadi Ndiaye, Zulham. Tekanan coba dibangun kali ini kerjasama tiga pemain. Melepaskan Arif Siono dalam sudut yang cukup berbahaya. Arif Siono! Tembakan langsung. Mencoba mencuri perhatian dari Susanto tadi, beruntung penjaga gawang ini begitu fokus mengamankan bola. Ya, peluang terbaik Mitra Kukar sejauh ini di babak pertama adalah Arif Siono tadi. Ya. Kita lihat bagaimana bola yang melambung, parabola nyaris menembus gawang di pojok atas, tapi kita lihat Susanto masih memiliki gerakan untuk menepis bola. Iya, Zulkifli. mulai berani memainkan bola pendek-pendek. Nah, kembali Arif Siono dan heading Esteban Herrera. Tipis saja berada di atas gawang dari Susanto, Toel. Iya, mulai membaik, mulai terangkat permainan dari Mitra Kukar sejak peluang dari Arif Siono, dan kita lihat juga barusan assist crossing nyaris. Crossing ya. Iya, Kerjasama antara Seftia Hadi dengan Julham Jamrun. iya. Bahkan Seftia Hadi pun tidak cukup punya kecepatan. Dan peluang tadi hampir saja, namun peluit wasit Torik sudah berbunyi. Esteban Herrera ya. Iya. Dinyatakan offside. Linesman tadi sangat cepat mengangkat benderanya melihat pergerakan Herrera, dan saya pikir cukup mengherankan mungkin keputusan.